Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatul Mufidah dari kelas manajemen sore semester 5 Universitas Muhammadiyah. Saya akan menyampaikan analisis saya berkaitan dengan bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi atau merubah manajemen operasional dalam hal supply chain dengan manajemen resiko keamanan rantai pasok saat pandemi COVID-19. Sejak pemerintah Indonesia memberi informasi bahwa terdapat 2 kasus virus corona yaitu COVID-19 di Indonesia, terutama di kota Surabaya, dengan beberapa strategi dan kebijakan preventif terus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko penyebaran virus corona. Yang pertama yaitu dengan kebijakan social distancing yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, diikuti dengan kebijakan turunan oleh pemerintah masing-masing daerah dan mengeluarkan kebijakan WFH atau work from home, yaitu dengan belajar bagi pelajar dan mahasiswa dan pekerja bekerja dari rumah secara online dengan mengutamakan pelayanan prima dari masyarakat. Keamanan rantai pasok untuk tahap kedua menjelaskan tentang identifikasi persiapan pada proses operasional perusahaan untuk meminimalisasi dampak virus corona. Yang pertama, memastikan ketersediaan dukungan keberlangsungan proses bisnis dengan layanan yang berkaitan dengan ketersediaan dukungan pemasok. Jadi stok barang yang kita miliki itu dengan jumlah yang sangat melimpah dengan bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang mengalami kondisi seperti situasi corona seperti ini. Kita menyimpan stok yang cukup untuk kebutuhan yang di lapangan, terutama kebutuhan masyarakat. Yang kedua, dengan melakukan langkah-langkah seperti melakukan penilaian mengenai rantai pemasok yang berkaitan dengan proses bisnis, yaitu dengan melalui pelayanan organisasi, terus melakukan supervisi tentang gangguan akibat keterlambatan pengiriman pasokan atau secara logistik, memproses keterlambatan secara manufaktur akibat pandemi global virus corona seperti sekarang ini. Terus yang kedua, melakukan komunikasi dengan pihak penyedia atau pemasok yang digunakan untuk suatu perusahaan yang kita jalankan. Yang ketiga, melakukan identifikasi potensi penyedia atau pemasok lain yang mendukung proses operasional bisnis dan layanan yang kita jalankan. Yang keempat, melakukan komunikasi kepada pengguna atau konsumen mengenai keterbatasan yang kita hadapi dari perusahaan yang kita jalankan dengan mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana seperti saat ini, yaitu adanya virus corona COVID-19. Yang selanjutnya, dengan beberapa perusahaan atau organisasi telah menetapkan kebijakan WFH merekomendasi dengan rantai pasok, diantaranya yaitu melakukan langkah-langkah seperti memastikan keamanan dari sistem perusahaan, melakukan monitoring keamanan, dilakukan uji kapasitas dan koneksi remote test, terus dengan menjamin keberlangsungan operasional dan layanan perusahaan terhadap ketersediaan rantai pasok di perusahaan kita dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, yang dengan memberi edukasi mengenai informasi kepada setiap pegawai yang melakukan pekerjaan dari rumah, yaitu WFH, work from home, dengan secara online, dengan pemutakhiran rencana tanggapan insiden keamanan perlu dilakukan untuk menyesuaikan suatu keadaan kondisi perubahan lingkungan kerja yang terbesar dari berbagai lokasi yang kita hadapi sekarang ini. Melakukan kolaborasi semua pihak dalam rantai pasok
sangatlah diperlukan, tidak hanya sebagai pelaku utama, tetapi melainkan juga peran pelaku pendukung, dan diperlukan juga harus dan wajib dilakukan secara kebersamaan agar semua usaha yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik meskipun dalam kondisi seperti saat ini. Yang selanjutnya, perubahan atau tindakan yang diambil oleh salah satu anggota rantai pasok akan berdampak pada anggota rantai pasok yang lain. Karena begini, resiko utama dari rantai pasok di saat pandemi seperti saat ini, berkurangnya lingkup gerak konsumen yang semula bebas beraktivitas kemanapun. Dengan keadanya virus corona seperti saat ini, aktivitas konsumen terutama masyarakat itu sekarang sangat dibatasi karena adanya virus corona seperti saat ini. Yang selanjutnya, kebijakan WFH ini membuat setiap pekerja seolah didorong untuk memikirkan cara agar dapat bekerja secara efektif dan efisien walaupun tidak bertatap muka, bekerja di rumah secara online atau WFH dengan jam-jam yang tidak panjang seperti semula saat bekerja sebelum ada pandemi COVID-19. Yang terakhir, implementasi WFH ini memerlukan partisipasi dan setiap dalam suatu perusahaan untuk melakukan strategi manajemen risiko terhadap dampak dari virus corona sekarang ini dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah situasi pandemi saat ini. Supply chain management sendiri itu merupakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk, meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dalam hemat biaya. Merupakan usaha yang luas dan kompleks yang bergantung pada setiap mitra dari pemasok hingga produsen, dan seharusnya dapat berjalan dengan baik dengan mempunyai tujuan. Dari manajemen rantai pasok sendiri itu bertujuan untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Untuk mencapainya pun tidak mudah. Ada beberapa tahapan, dibutuhkan berbagai upaya, baik strategi bisnis dan perangkat lunak khususnya dari suatu perusahaan tersebut. Supply chain manajemen melibatkan begitu banyak proses, yaitu mulai dari proses persiapan produksi hingga pemenuhan kebutuhan konsumen dengan melalui perencanaan dari perkiraan permintaan konsumen, perencanaan pembelian, perencanaan produksi, hingga persiapan tenaga kerja dan transportasi, hingga permintaan konsumen dari berbagai jenis dan jumlah produk yang harus dipersiapkan selama kurun waktu tertentu untuk memastikan bahwa produk yang akan diproduksi dan dijual telah sesuai dengan permintaan konsumen. Dalam hal tersebut, kita harus melihat laporan penjualan, inventaris, serta memperhatikan tren pasar yang berkembang saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Untuk memprediksinya, permintaan secara otomatis kita sebagai pihak penjual sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan sistem manajemen inventaris secara online, yaitu melalui sosmed, penawaran melalui Instagram atau WhatsApp atau Facebook atau Telegram, dengan menyediakan laporan inventaris yang akurat dan alat forecasting yang memungkinkan penggunaannya untuk mendapatkan hasil yang prediksi hanya dalam hitungan detik. Selanjutnya, pembelian dan pengadaan harus dibeli melalui demand forecasting untuk memperoleh barang tersebut, perolehan barang dengan harga terbaik dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Proses produksinya itu dilakukan di mana seluruh bahan baku akan diolah menjadi produk jadi. Proses ini biasanya tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia tetapi juga mesin. Produksi dapat menyebabkan penundaan pengiriman, baik pesanan, dan tentunya menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Karena
Downtime harus dihilangkan dengan memastikan produktivitas tenaga kerja, mesin, dan peralatan, dan memanfaatkan pengelolaan gedung. Setelah barang selesai diproduksi, maka barang tersebut harus disimpan di dalam gudang. Pengelolaan gudang terdiri dari proses memasukkan, mengeluarkan, pengambilan, pengepakan, cross-docking, dan stok opname. Jadi setiap barang yang masuk dan keluar harus selalu dicatat. Stok opname yang juga harus dilakukan secara berkala agar tidak ada perbedaan antara jumlah fisik barang yang sebenarnya dan jumlah fisik barang yang tercatat dalam pembukuan. Jadi seluruh aktivitas gudang yang memakan waktu itu dapat diotomatiskan dengan bantuan warehouse management software. Langkah selanjutnya, pengiriman pesanan. Setelah barang pesanan diambil dari gudang dan dikemas, langkah selanjutnya kita mengirim kepada pelanggan melalui kurir dan transportasi yang harus dipersiapkan terlebih dahulu agar barang dapat segera dikirim. Untuk memastikan agar pesanan sampai ke tangan pelanggan secara tepat waktu, sebaiknya kita memiliki alat untuk melacak kurir. Dengan Equip Inventory, kita dapat melacak keberadaan kurir melalui smartphone. Selanjutnya, pengembalian pesanan. Pengembalian pesanan biasanya terjadi ketika konsumen mengajukan pengembalian yang dikarenakan kerusakan, kekeliruan, dan keterlambatan. Proses ini melibatkan beberapa aktivitas seperti pemeriksaan kondisi produk, otorisasi, pengembalian, penggantian produk, dan penjadwalan pengiriman dan pengembalian uang dari konsumen kepada kita. Untuk konsumen, dari kita kembalikan ke konsumen.